Saiful nggak usah takut saya ngomong gini, ada apa-apa kita kan yang kamu mah tenang aja. Siap. Ya, itu yang baca rakyat malah seneng. Iya. Ini makin kesini kelihatan DPR ini betul-betul kayak taman kanak-kanak. Omongan Gus Dur, ya manut perintah ketua umum partainya saja. Ya, sama sekali bukan mewakili suara rakyat, tapi mewakili suara ketum partai. Ini yang kita harus benahi. Hari ini rakyat kita jijik sekali lewat korupsi pejabat ini, gaya hidupnya, nggak pada bayar pajak dan sebagainya. Nggak lama lagi Jokowi bisa selesai kok. Nggak lama lagi itu gimana Bang? Kan kalau 2024 secara konstitusi harus sudah selesai ini. Atau maksudnya lebih cepat dari itu? Lebih cepat dari itu dong. Itu mah analisa kuno 2024. KPU dan Bawaslu anggota-anggotanya. Karena mereka sengaja dipilih dari Ormas supaya gampang diatur. Ini kan kamu mau jadi bupati, kamu mesti sogok partai 60 miliar buat sewa partai. Gubernur 300 miliar lebih gawat dari PHATO. Prestasi kagak ada, ngutang mulu, korupsi luar biasa, anak-anaknya KKN masih pengen nambah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah beberapa kali sempat bertemu, tapi hanya bisa melihat dari kejauhan, paling banter salaman. Sekarang saya bisa duduk berdampingan dengan abang kita ini, Bang Rizal Ramli. Sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini kesempatan luar biasa buat saya karena kita perlu sudut pandang abang melihat kondisi Indonesia hari ini yang saya kira semakin banyak keanehan di mata publik Bang ya. Begini maksud saya Bang, ini nggak apa-apa kita langsung to the point aja ya. Kemarin kita dengar misalkan Bambang Pacul dari PDIP bicara bahwa ngapain kita gontok-gontokan di gedung terhormat ini, keputusan tetap ada di ketum kok. Terus kemudian kita lihat bagaimana pola diskusi yang terjadi di gedung parlemen, Arteria Dahlan dengan Pak Mahfud, dengan Beni Kaharman dan seterusnya. Kok ini semakin menegaskan bahwa peran DPR itu sebetulnya seperti yang tidak ada gitu, karena pada akhirnya ya ketum partai saja. Nah Abang sebagai tentu selain sebagai begawan ekonomi Indonesia, sebagai politisi juga saya kira bisa dilihat secara senioritas. Bagaimana itu Bang? Saiful, kita mesti balik lagi. Zaman Orba, memang partai-partai dikendalikan oleh ketua umum. Yang tiga partai itu Bang? Iya, begitu Pak Harto jatuh, dilepaskan. Terutama karena Pak Habibie dan Gus Dur kan orang yang sangat demokratis. Jadi tidak boleh pada waktu itu ketua umum memecat anggota DPR. Sehingga mereka bebas ngeritik Habibie, Gus Dur habis-habisan. Nggak ada masalah. Nah, setelah sehabis Gus Dur dikembalikan lagi, ketua umum berhak memecat anggota DPR. Itu di era Mbak Mega, ya, dan berlanjut makin ke sini, sehingga sebetulnya tidak perlu ada 570-an anggota DPR, cukup 9 ketua partai. Nah, 9 ketua partai ini dirangkul lah dalam tanda kutip oleh yang kuasa seperti Presiden Jokowi. Dikasih proyek-proyek, dikasih kredit, dikasih imunitas hukum. Misalnya waktu itu harusnya ada ketua partai yang harus masuk penjara, nggak bayar pajak, lolos gitu lah. Jadi dari segi pengelolaan kekuasaan, ya ini udah betul-betul sistem otoriter. Karena partai-partai ini dikelola bagaikan perusahaan keluarga, CV, ya, PT aja enggak gitu loh. Enggak masuk ya. Nah, ini salah satu tugas penting kita sehabis Jokowi untuk melakukan perbaikan partai-partai. Tidak mungkin partai mereka sendiri tidak
demokratis, mereka sendiri otoriter, terus teriak-teriak demokrasi. Nah, itu dia. Iya kan? Itu kan sangat bertentangan. Jadi sehabis Jokowi, satu, tidak boleh lagi ketua umum memecat anggota DPR. Kecuali misalnya Saiful dari wilayah Bandung kena kasus pidana. Atau masyarakat Bandung minta Saiful diganti karena nggak bermanfaat buat mereka. Bukan kewenangan dari ketua umum partai. Sehingga di dalam partai sendiri terjadi demokrasi, sehingga di DPR mereka akan lebih hidup, akan lebih kritis. Saya ini penasihat ekonomi Angkatan Bersenjata zaman Pak Harto, terutama di DPR. Dulu anggota ada 100 anggota DPR dari Angkatan Bersenjata. Di atas kolonel, itu semua murid-murid saya. Nah, waktu zaman Pak Harto, DPR itu kritis sekali. Menteri dikritik, kebijakan dikritik, dikasih alternatif solusi. Aturannya cuma satu, tidak boleh mengkritik Pak Harto dan keluarganya, udah gitu loh. Menteri-menteri bebas. Nah, jadi makin ke sini kelihatan DPR ini betul-betul kayak taman kanak-kanak, omongan Gus Dur, ya manut perintah ketua umum partainya saja, ya sama sekali bukan mewakili suara rakyat, tapi mewakili suara ketum partai. Ini yang kita harus benahin. Ini bisa akan diperbaiki dengan cara-cara yang Abang sampaikan tadi, ketum jadi tidak boleh pecat. Yang nggak bisa dilakukan pada saat Jokowi masih berkuasa. Karena dia kan bagian dari masalah. Iya, betul. Dia yang membuat sistem kooptasi terhadap ketua-ketua umum partai. Padahal di dalam sistem presidensial dia nggak perlu kok istilahnya itu merangkul semua ketua umum partai. Justru harus ada yang oposisi. Nah, tapi kan karena dia memang mau bikin dinasti, sistemnya itu makin otoriter, ya dia perlu rangkul 9 ketua umum partai ini. Kalau saya sih optimis, perubahan itu akan segera terjadi. Satu, karena masalah banyak sekali pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi. Ada daftarnya itu apa aja. Nah, dengan pelanggaran-pelanggaran konstitusi ini, sebetulnya dia harus segera di-impeach. Nah, yang kedua adalah KKN keluarga Jokowi itu lebih dahsyat, lebih ganas, lebih memalukan dibandingkan zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto itu, Tommy Soeharto baru mulai bisnis ngaco-ngaco itu setelah bapaknya kuasa 15 tahun. Setelah 15 tahun. Jokowi baru kuasa 7 tahun, anaknya udah merajalela. Ya, si Kaisang punya 60 perusahaan, investasi ratusan miliar. Ya, duit dari mana? Gibran, Bobi, lain-lain. Ya, pada dasarnya mereka itu didukung oleh dagang kekuasaan. Pengusaha-pengusaha bermasalah nyogok anak-anaknya ini. Misalnya para pembakar hutan. Saiful nggak usah takut saya ngomong gini, ada apa-apa kita kan yang kamu mah tenang aja. Siap. Ya, justru yang baca rakyat malah seneng. Nah, yang kedua adalah ganas sekali. Anak Soeharto cuma bisnis aja. Baru setelah 32 tahun kuasa, Pak Harto angkat Mbak Tutut jadi Menteri Sosial. Rakyat semakin marah, 3 bulan kemudian Pak Harto jatuh. Nah, ini Jokowi selain membuat anaknya bisnis dagang kekuasaan, dia juga dudukkan anak-anaknya di jabatan politik, mau bikin dinasti. Makanya dia ngotot kepengen ada perpanjangan buat ngamatin nasib anak-anaknya ini. Ya, tapi semakin dia ngotot, resistensinya
juga semakin kencang. Nah yang kedua ternyata dia balik kasih, kan asalnya memang sederhana lah, ya penampilannya sangat sederhana, banyak yang ketipu dengan gaya sederhana. Tapi perilakunya itu begitu ada kekuasaan, keluarganya hidupnya sangat hedonistik juga, ya sangat hedon lah keluarganya, ya. Jadi apa yang dia katakan sebagai sederhana, pidato sederhana, itu dalam kenyataannya nggak demikian. Nah, syukur alhamdulillah hari ini ada sosial media. Rakyat jadi tahu ternyata keluarga Jokowi juga hedon, juga makin lama makin menunjukkan kelakuan aslinya. Orang miskin yang tiba-tiba kuasa lupa diri gitu loh. Nah, yang ketiga adalah kasus pajak ini. Ini jadi kasus besar hanya gara-gara anak muda rebutan pacar gitu loh. Tapi memang Saiful, kalau udah Tuhan kasih jalan, kasih izin, semuanya terbuka dengan mudahnya. Akhirnya ketahuan bahwa korupsi money laundering di Departemen Keuangan itu sangat-sangat besar sekali. Dia kan buat standar Amerika aja, Eropa, korupsi segede gitu, money laundering segede gitu, wah, gempar dah. Kejahatan luar biasa. Sekalipun untuk ukuran Amerika, Bang. Biar buat ukuran Amerika, uang besar itu di Amerika, bisa korupsi itu ya 10 juta dolar, udah rame, udah berhenti. Tapi kan itu bukan korupsi katanya, Bang. Tapi TPPU artinya transaksi yang ada debit kredit, angkanya bisa jadi tidak sebesar itu katanya. Kalau itu sih pernyataan konyol dan lebih berbahaya lagi. Karena money laundering itu apa sih? Money laundering itu uang kotor, uang hasil korupsi, uang hasil perdagangan narkoba, uang hasil apalah kejahatan yang dicuci istilahnya. Nah barangkali Saiful ngikutin. Ternyata ada selebriti sangat terkenal di televisi, inisial R, itu ternyata money laundering. Dari orang-orang yang perkacauan ini, termasuk Kaisang. Ya, ini bakal heboh nih. Ya, kebongkar semua. Money laundering itu kan sederhana. Kamu punya duit kotor, ya dari hasil apalah, korupsi, judi, narkoba, kamu invest di selebriti yang terkenal ini, ya kan, kemudian setelah berapa lama udah bersih cuciannya, dikembaliin lagi ke bank account kamu, bersih langsung kan. Nah justru money laundering ini lebih berbahaya, iya kan, dibandingkan dengan hanya korupsi gitu ya. Jadi itu pernyataan konyol untuk membedakan. Nah di mana-mana soal pajak ini itu jadi awal dari perubahan besar di berbagai negara. Di Prancis, Raja Louis XVI, ratunya Antoinette, setiap malam pesta jor-joran sama teman-temannya. Yang bayar siapa? Rakyat Prancis dalam bentuk pajak. Makin tinggi. Akhirnya rakyat Prancis marah. Dia pancung tuh lehernya Raja Louis dan Ratu Antoinette, ditenteng sepanjang Paris. Jadi kerajaan Prancis nggak ada lagi, jadi Republik Prancis. Di India itu Inggris penjajah monopoli perdagangan garam. Gandhi dan Nehru ajak ratusan ribu rakyat India jalan kaki ratusan kilometer ke pinggir pantai. Di situ dia berikan contoh bagaimana membuat garam dari air laut. Tungguin aja, taruh seng, tampan, dari pagi sampai sore jadi garam. Dia mau protes, jangan tergantung sama pajak dan monopoli dari Inggris. Akhirnya jatuhlah
kolonial Inggris di Prancis, di India. Nah di Boston, di Amerika bagian timur, utara kan dingin sekali. Orang tuh senengnya minum teh, minum whisky, berapa mahal dan pasti mabok kan kelamaan. Minum kopi nggak bisa, jadi kalau dingin ya minum teh. Nah ini dimonopoli oleh penjajah Inggris. Kemudian pajaknya dinaikin. Apa yang terjadi? Ribuan rakyat Boston naik ke kapal yang impor, peti-peti teh itu dibuang ke laut. Itulah awal dari revolusi kemerdekaan Amerika sampai akhirnya Amerika merdeka. Nah di Indonesia juga sama. Waktu VOC masuk, mula-mula kan dia masuk ke Banten. Karena itu lada hitam Banten itu sangat terkenal. Kemudian dipajakin sama VOC, terjadilah pemberontakan tokoh agama, jawara, petani di Aceh, di Banten. 8 tahun nggak bisa dikendaliin. Nah hari ini rakyat kita jijik sekali lewat korupsi pejabat ini, gaya hidupnya, nggak pada bayar pajak dan sebagainya. Ya, saya melihat ini awal dari perubahan besar di Indonesia. Ya, nggak lama lagi Jokowi bisa selesai kok. Nggak lama lagi itu gimana Bang? Kan kalau 2024 secara konstitusi harus sudah selesai nih. Atau maksudnya lebih cepat dari itu? Lebih cepat dari itu dong. Itu mah analisa kuno 2024. Oke, jadi akan ada gelombang yang mempercepat itu gitu. Kalau ya, bukan rakyat udah marah, mahasiswa udah marah. As simple as that. Siapapun sekuat apapun nggak bisa ngelawan kekuatan rakyat. Tapi yang paling penting setelah itu apa? Nah, perbaikan. Nah, apa kalau Jokowi jatuh dalam waktu dekat? Satu, ya kita akan turunkan harga-harga kebutuhan pokok. Harga BBM kita akan turunkan. Nah, tarif listrik kita akan turunkan ke posisi 2 tahun yang lalu, sehingga cicilan listrik rakyat hemat 40%, sehingga di kantongnya ada uang. Yang kedua, kita akan turunkan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan sebagainya. Yang kedua, kita akan ganti KPU dan Bawaslu anggota-anggotanya. Karena mereka sengaja dipilih dari ormas supaya gampang diatur. Pemilu paling baik dalam sejarah Indonesia hanya 2. Satu pemilu tahun 55. Rakyatnya amanah, pemimpinnya amanah, tidak ada teknologi, komputer, malah jujur dan fair. Yang kedua pemilu zaman Pak Habibie. Persiapannya hanya 6 bulan. Karena dia angkat anggota KPU, Bawaslu, wakil dari partai-partai. Sehingga mereka saling intip, saling awasi. Kecurangan nggak perlu lagi saksi-saksi di TPS. Ketuanya tokoh independen, Rudini dan Bang Buyung Nasution. Sehingga amanah. Jadi nanti kita akan melakukan itu. Bawaslu dan KPU kita ganti, ya kan? Ketua dan wakil ketua, tokoh-tokoh independen. Ya, itu persiapannya cukup 6 bulan kok. Kayak Habibie aja bisa 6 bulan. Nah, biayanya yang mereka minta hari ini buat 2024 120 triliun. Hitungan saya dengan penghematan yang akan kita lakukan 30 triliun cukup. Nah, yang ketiga, tidak perlu lagi suara itu dari TPS dipindahkan ke ibu kota kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional. Karena disinilah kecurangan itu dilakukan, diganti. Nanti cukup dari TPS, kita kirim online ke satelit, rakyat bisa monitor lebih jujur. Ya, yang ketiga tidak ada lagi threshold. Sehingga sesuai dengan Undang Dasar 45, setiap partai yang boleh lolos verifikasi ikut pemilu berhak mengajukan calon. Ada 17 pasangan, malah bagus, lebih kompetitif, nggak bisa pencitraan doang. Ya 2 bulan kemudian tinggal 2 kan. Pasti akan lebih adil dan banyak orang-orang hebat Indonesia, tidak hanya pada level presiden,
gubernur, bupati bisa maju. Hari ini kan kamu mau jadi bupati, kamu mesti sogok partai 60 miliar buat sewa partai. Gubernur 300 miliar. Ini yang merusak. Begitu kamu kepilih, kamu nggak ngabdi sama rakyat, kamu ngabdi sama cukong, sama bandar yang modalin kamu. Ini yang merusak sistem politik di Indonesia sehingga pemimpinnya nggak amanah. Ini kita benahin semua. Ya, syaratnya Jokowi harus jatuh dulu. Bang, ini luar biasa ini, terutama pembahasan yang terakhir tadi bahwa Pak Jokowi akan jatuh di bawah 2024, sebelum 2024. Dan kalau saya juga menyimak beberapa aktivitas Abang kemarin. Saya biasanya pakai kacamata, brand kita tuh kacamata. Gitu ya, oke, pakai dulu. Ya. Saya lihat beberapa berita, ada Abang bertemu dengan mahasiswa BEM di Jakarta kalau tidak salah kemarin-kemarin. Nah, jadi saya seperti yang langsung nyambung itu dengan apa yang Abang barusan sampaikan, akan ada pergerakan, akan ada aktivitas-aktivitas yang tadi Abang juga sudah sampaikan, nanti harga BBM kita turunkan, ini segala macam. Ada kaitannya Abang dengan gerakan mahasiswa yang hari ini sedang disiapkan? Beberapa minggu yang lalu saya ke Sumbawa. Karena di situ ada pertemuan 85 BEM seluruh Indonesia, BMSI, dihadiri oleh 200 pimpinannya. Dan mereka sepakat bahwa Indonesia harus segera berubah, bahwa kerusakan yang terjadi ini sudah sangat luar biasa dalam bidang ekonomi, hukum, ketatanegaraan. Jadi adik-adik mahasiswa di Sumbawa bertekad perubahan harus secepatnya terjadi, termasuk pertemuan di Jakarta dan sebagainya, dan di beberapa kota yang lain. Saya ingin mengatakan, Syariful, ke Oktober 97, saya waktu itu penasihat ekonomi Angkatan Bersenjata, saya diundang ke Seskogab di sini. Saya disuruh bicara, yang hadir 200 jenderal sama kolonel. Itu Oktober 97. Saya gambarkan kondisi Indonesia dalam bentuk bola kaca yang udah retak. Satu, krisis ekonomi baru mulai. Waktu itu komandan Seskogabnya Letnan Jenderal Ari Kumat. Iya kan? Krisis ini mulai Oktober, tahun depan akan lebih gawat lagi. Yang kedua, teman-teman pro demokrasi udah nggak mau Pak Harto diperpanjang lagi 5 tahun. Ya, yang ketiga, Amerika akhir 96 kirim Presiden Clinton kirim wakil presiden Mondale ke Jakarta, ketemu Pak Harto, minta Pak Harto jangan maju lagi 98, supaya Indonesia itu melakukan transisi ke arah reformasi. Nah, waktu itu Ibu Tin masih ada, Pak Harto di depan Ibu Tin dan anak-anaknya berjanji nggak akan maju lagi. Nah, tetapi Ketua Umum Golkar Harmoko waktu itu terus keliling-keliling, Pak Harto lagi. Ya, diadakanlah rapat massa Golkar di beberapa provinsi. Waktu di Pekanbaru, yang hadir itu puluhan ribu orang, teriak-teriak Pak Harto lagi. Pak Harto itu jawabnya udah memelas. Jangan aku lagi. Aku itu sudah top, tua, ompong, pelak, dan pikun. Jangan saya lagi. Tapi didorong terus, akhirnya Soeharto celaka. Nah, hari ini juga sama. Jokowi lebih gawat dari Pak Harto. Prestasi kagak ada, ngutang mulu, korupsi luar biasa, anak-anaknya KKN, masih pengen nambah. Nah, saya kan punya teman dekat, namanya Pak Luhut Panjaitan. Teman dekat itu, Bang? Ya, katanya jenderal hebat, jenderal pintar. Kok cita-citanya rendah sekali? Hanya mau jadi Harmoko jilid 2 gitu loh. Ya, nah, pada waktu saya katakan itu, siapa aja yang berani bola retak ini, pukul bola retak ini, Pak Harto jatuh.
ramalan saya itu bikin gempar, tapi mayoritas kolonel dan jenderal yang hadir di Seskogab setuju, memang Pak Harto udah kelamaan. Pak Harto jatuh setahun kemudian. Nah, jadi kalau Rizal Ramli memperkirakan sesuatu, itu bukan asalnya plak. Kalau dalam bidang ekonomi, kita bikin forecasting, bikin simulasi, if and if. Kalau dalam bidang sosial politik juga sama. Jadi kalau Saiful perhatikan track record saya secara digital, apa yang saya katakan tuh banyak kan yang kejadian semua gitu loh. Ya, saya bukan ahli nujum, tapi saya diberikan berkah oleh Tuhan bisa menggunakan semua modern tool di dalam proyeksi dan simulasi untuk meramalkan apa yang terjadi. Jadi ahli prediksi Bang ya. Nah, kalau bicara bola retak itu tadi, hari ini itukah juga yang terjadi? Iya. Bola kaca yang bukan hanya bola retak, bolanya udah mulai broken. Ya, kasus korupsi ini bolanya itu sudah broken gitu. Legitimasi pemerintah hancur. Lu gila, uang 349 triliun ya, money laundering. Di seluruh dunia pemerintahnya pasti jatuh. Saya ingat teman saya Najib, Perdana Menteri Najib di Malaysia. Dia raise money lah, $1,5 miliar, nunjuk JP Morgan sebagai sebagai bankirnya. Apa yang terjadi? Ternyata sekitar berapa ratus juta dolar dari dana pinjaman itu pindah ke akunnya Najib. Nah, yang kedua, istrinya tuh jor-joran belanja permata, belanja tas sampai puluhan biji, ya kan? Nah, ada yang bocorin kredit cardnya itu masuk ke Malaysia bukan lewat media resmi, karena itu kan dikontrol, masuk lewat Facebook sama blogger. Akhirnya terjadi demonstrasi besar-besaran, jatuhlah Najib gitu. Nah, selalu kayak begitu, pemimpin yang pura-pura palsu, pura-pura sederhana, padahal hedon. Selera korupsinya hedon, keluarganya hedon. Ya hanya soal waktu lah. Ini udah mau pecah ini bola, nggak perlu susah-susah amat gitu loh. Dan yang kedua, Jokowi bukan Pak Harto. Pak Harto jauh lebih kuat. Pada waktu demo-demo anti Pak Harto 98, rakyat Indonesia, kalangan bisnis, kalangan politik pro Pak Harto. Yang nggak suka Pak Harto supaya berhenti adalah aktivis kayak teman-teman 98 di Bandung ini. Iya kan? Sama mahasiswa. Hari ini yang kepengen Jokowi secepatnya berhenti, rakyat biasa, aktivis, mahasiswa, emak-emak, kalangan Islam, semuanya udah, ya kan? Sementara dia nggak sekuat Pak Harto gitu. Ya, saya sih mau kasih nasihat sama Mas Jokowi. Apapun saya kenal dia. Saya bilang, Mas, introspeksi deh, tahu diri deh. Kamu tuh bukan kelas Soeharto. Wis, Mas Jokowi dan keluarga wis banget, udah kenyang, udah, titik. Ya, baik sahabat Jatela semua, saya kira ini menguatkan kita semua, ada optimisme di depan, ada masa depan yang lebih baik tentu dengan cara-cara kita bergerak, kita juga turut berkontribusi, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, dan satu hal yang paling penting untuk kita bisa lakukan hari ini sebagai bentuk kontribusi adalah kita memanfaatkan semua platform media sosial yang kita miliki untuk terus menggaungkan narasi-narasi perbaikan seperti yang Abang Rizal ini sampaikan barusan, dan kita terus share ya. Bang Rizal ini kan sering menyampaikan dalam dikutip juga oleh berbagai media mainstream, yaitu itu yang kita sebarkan, itu yang kita share, termasuk video-videonya yang bertebaran di mana-mana. Saya kira itu menjadi penutup. Terima kasih banyak Bang
Saya tahu banyak sekali jadwal hari ini akan dilakukan, tapi menyempatkan untuk kita berdiskusi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.